Baik, selamat datang di channel Tommy Pizzeria Laptop. Kali ini kita mendapatkan pesanan yaitu dua buah SODIMM atau memori laptop DDR2 1 GB PC 5300 dan satu unit motherboard Acer Aspire One 4736. Baik, kita akan tes dulu kedua produk tersebut sebelum kita kirim ke konsumen. Jadi kita dapat pesanannya dari Tokopedia. Ini kawan-kawan, kedua label pengiriman pesanan kami. Yang pertama pesanan motherboard, yang kedua pesanan memori ya. Dua-duanya ke Jawa Timur ya, yang satu ke Surabaya, yang satu lagi ke Lumajang, Jawa Timur. Baik, kita mulai video pengetesan produk tersebut. Nah, ini motherboard Acer Aspire 4736 DDR2, prosesornya Core 2 Duo. Ini kita cek dulu ya, apakah ada cacat, bengkok, ada bekas air dan sebagainya. Oke, lalu kita tambahkan segel garansi ya, ini untuk menandai bahwa ini produk yang kita jual. Jadi kalau nanti ada retur dari konsumen, kita bisa cek ya apakah ini benar enggak sih produk dari kita bisa cek dari segel garansinya ya. Yang kedua, segel garansi itu juga untuk ya menjaga bagian-bagian tertentu yang penting itu tidak diutak-atik oleh konsumen ya, kecuali kalau sudah jadi miliknya sih sebenarnya boleh aja itu diutak-atik, tapi garansi batal. Oke, ini kita tambahkan ya, kita pasangkan memori DDR2 nya. Ini memorinya mereknya Kingston DDR2 1 GB PC 5300 sesuai pesanan dari konsumen melalui marketplace Tokopedia. Oke, kita lakukan hal yang sama ya, kita kasih atau kita tempelkan segel garansi ke kedua memori tersebut. Kita tempelkan ini juga untuk menandai bahwa produk kita nanti kalau ada returan, ada komplain gitu ya. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada konsumen yang suka yang nakal gitu ya, produk yang dibeli produk apa, yang dijual yang dikembalikan produk siapa gitu ya. Oke, nah kita sudah tambahkan dua segel garansinya. Lalu nah ini label untuk pengirimannya. Oke, kita pasangkan ke motherboardnya. Satu sudah terpasang, pasangkan satu lagi. Jadi ini total 2 GB ya yang dites di motherboard ini. Lalu kita pasangkan ke casing bawahnya ya. Ini sebenarnya sih tidak harus pakai casing bawah, tapi untuk menjaga-jaga ya, kalau ada gitu ya casing bawahnya dipakai aja untuk menjaga-jaga. Khawatirnya nanti di atas meja itu ada mata obeng, ada skrup, ada kabel, ada apa dan sebagainya. Nanti kalau nggak pakai ini bisa terjadi short ya, bisa terjadi konslet ke motherboardnya, dan itu kan nanti sayang ya, motherboardnya nggak bisa terjual. Jadi kita karena nanti akan dipasang hard disk, jadi kita kencangkan dulu motherboardnya ini dengan 2 buah skrup lah cukup. Sebenarnya sih kalau tidak dipasang hard disk, tidak pakai dikencangkan pun juga sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk keselamatan ya dan keamanan. Nah, ini adalah tempat harddisknya. Kita pasangkan harddisk laptopnya ya, ini berisi OS nya Windows 7. Baik, kita pasangkan ya, agak sulit kelihatannya. Nah, sudah terpasang. Lalu kita tutup dengan tutup harddisknya supaya aman ya, supaya aman. Sebenarnya ini untuk tutup RAM juga sebaiknya kalau ada dipasang ya. Ini mungkin kebetulan nggak ada.
Lalu kita pasangkan kabel fleksibel LCD nya ya, udah terpasang kabelnya ke LCD nya ya, kita tinggal memasangkan kabel fleksibelnya ke motherboard saja. Lalu kalau ada tutup atasnya, ini tutup atasnya boleh dipasangkan, kalau ada keyboardnya juga silahkan dipasangkan di atas laptopnya ini. Oke, lalu sudah dipasangkan colokannya, nih adaptor dan sudah ditombol, dipijit tombolnya, kita lihat ya. Oke, nyala ya. Oke, nyala. Kita tunggu boot sampai booting Windowsnya selesai. Ini Windows 7 ya kawan-kawan ya. Windows 7 juga masih ya bisa digunakan lah untuk ngetes ya. Kalau saya sih lebih enak ngetes pakai Windows 7 ya, lebih simpel aja sih kalau menurut saya. Loadingnya lebih cepat daripada Windows 10, tapi mungkin itu juga tergantung ya persepsi kawan-kawan. Mungkin ada yang mengatakan Windows 10 lebih enak gitu ya, lebih cepat loadingnya dan sebagainya, tapi kalau menurut saya Windows 7 lebih cepat. Nah ini ada peringatan ya, korban pemalsuan atau bajakan, Windows bajakan ya, udahlah nggak apa-apa, ini karena memang kita membajakan ya. Oke, udah kita coba tes ya, kita coba lihat di properties Windows 7 nya sudah terlihat ya, di sini RAM-nya 2 GB ya, kemudian motherboardnya, prosesornya Core 2 Duo. Oke, selanjutnya ya saya kira ini cukup ya sebenarnya untuk ngetes bahwa motherboardnya dan RAM-nya ini kedetek ya, motherboard dan RAM-nya ini normal gitu ya. Walaupun ya kalau untuk memastikan normal 100% harus di running agak lama ya, mungkin berjam-jam ya, tapi saya kira ini cukup. Ini coba tes satu aplikasi Bing dan bisa lah gitu ya. Nah, ini produk ini bergaransi ya, tapi kita karena produk second, jadi garansi hanya kita kasih 7 hari saja. Nah, selama 7 hari saya kira cukup ya untuk mengetahui kalau ada error, ada kerusakan dan sebagainya di produk ini. Nanti pembeli bisa melakukan klaim garansi bila dalam 7 hari ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Itu selama 7 hari bisa juga konsultasi via chat ya kami, tapi ya tentu kalau via chat kita hanya bisa menduga-duga ya, mendiagnosis dan memberikan solusinya. Tapi kalau memang dirasa ini tidak sesuai, bisa dikembalikan ya. Kita akan, kalau ada produknya kita akan ganti baru, kalau ganti yang second juga, tapi kalau nggak ada ya kita kembalikan uang. Oke, lalu selanjutnya kita lepaskan motherboardnya, kita copot skrup-skrupnya 2 biji ini ya. RAM sudah dicopot juga ya. Oke, nah sekarang CD-nya yang kita tadi buat tes kita amankan dulu biar leluasa, biar agak lega ini tempatnya karena memang ini mejanya kecil juga ya. Oke, ini juga fixing bawahnya kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita siapkan kemasannya. Di sini kita pakai ada plastik ya, kemasan plastik. Nah, ini kemasan plastiknya untuk melindungi produk ini dari ya mungkin dari kadang-kadang kita kirim juga kalau ada kejadian kalau dalam musim hujan itu pernah tuh paketnya basah, air rembes sampai masuk ke produk ya. Yang mudah-mudahan dengan diplastikkan seperti ini dan kemudian nanti dipotong dengan impulser dengan sealer gitu ya, produknya akan lebih terlindungi dari air. Walaupun ya kita tidak menjamin, tapi nah ini kita usaha ya agar produk ini juga kalau dalam pengiriman musim hujan, kalau air rembes ini lebih aman. Tapi ya sebenarnya kalau musim hujan itu sangat beresiko ya, karena kadang kemasannya basah jadi lembek, produknya tertekan produk lain jadi rusak juga gitu ya. Kita pernah alami hal seperti itu. Oke, selanjutnya kita packing dengan bubble wrap secukupnya.
bubble wrap. Jadi kita kasih isolatif. Oke, kita tambahkan isolatif yang lakban yang besar ya, supaya nempelnya lebih kuat. Kiri kanannya juga kita kasih isolatif secukupnya ya, supaya lebih aman. Nah, ini kalau kawan-kawan punya saran bagaimana nge-packing produk-produk seperti ini, boleh di komen, boleh kasih saran di komentar ya. Lalu kita masukkan ke ke dusnya, ke kemasannya. Ini dusnya kita bikin custom ya, jadi ukurannya menyesuaikan dengan ukuran produk, jadi supaya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi pas gitulah ya, pas ke produknya. Lalu kita lakban atau perekat ya, kita kasih perekat atau lakban supaya produknya ini tertutup dengan rapat dan kuat, atau kemasannya tertutup dengan rapat dan kuat. Baik, ini kita sedang melakukan pelakbanan ya, perekatan. Oke, sudah selesai. Kita merekatkan lakbannya, selebihnya dirapikan. Lalu selanjutnya kita masukkan ke packing dus yang kedua ya. Jadi dusnya ini double ya, karena kalau nggak double khawatir packingannya nanti rusak atau produknya juga ikut rusak karena handling pengiriman oleh kurir. Jadi kita double ya. Lalu kita rekatkan dengan menggunakan lakban supaya tertutup rapat. Tambahkan lakban lagi supaya lebih kuat ya. Kita tambahkan lakban lagi untuk memperkuat ya. Nanti setelah diberi lakban ini kita beri lakban lagi ya, supaya kemasannya ini tetap kuat. Kita tambahkan lakban seperti ini, pastikan rapat ya guys ya. Seperti ini udah cukup kuat sebenarnya nanti, tapi kita akan berikan tambahan bubble wrap supaya kemasannya menjadi lebih mantap. Nah, ini kita kita urut-urut nih dengan gunting supaya lakbannya nggak copot ya. Tuh kan seperti ini, kalau nggak diurut-urut dengan gunting ini nanti copot. Oke, lalu kita tambahkan bubble wrap bagian luarnya. Lalu kita lakban lagi, kita kasih lakban fragile ya, supaya ini memberitahu kepada nanti pihak kurir kalau ini adalah produk yang mudah riskan gitu, yang rawan, mudah pecah, udah beresiko gitu ya. Tapi ya packing kita udah aman sebenarnya. Selama ini dengan packingan seperti ini tidak pernah ada keluhan ya, walaupun tidak ada pernah keluhan dalam arti karena kesalahan dari packing, tapi pernah ada keluhan karena basah ya, basah sampai rembes ke dalam, packingannya menjadi lembek dan sebagainya. Jadi itu mungkin, kalau itu sih karena kesalahan pihak kurir yang pengirim barangnya mungkin hujan-hujanan ya, pihak kurirnya kan pakai sepeda motor tuh, hujan-hujanan mungkin, jadi ya jadi rusak gitu ya barangnya ya. Oke, kita tambahkan lakban supaya rapi. Kemudian sisi satunya lagi kita rapikan lagi dengan menggunakan lakban atau selotip.
usahakan serapi mungkin. Oke, kita rapikan. Udah selesai, tinggal kita tambahkan atau kita tempelkan labelnya ya, label pengiriman dari Tokopedia. Ini kirimannya pakai si cepat, kita rapatkan dengan menggunakan selotip. Sayang kita belum pakai stiker labelnya ya, jadi ya kita manfaatkan yang ada dulu. Next time kita pakai stiker kalau sudah usahanya sudah makin maju ya. Jadi kita pakai dulu kertas-kertas bekas karena sayang juga itu kertasnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Setelah ini kita akan packing. Nah, ini memorinya ya, proses packingnya kurang lebih sama lah. Ada beberapa hal yang mungkin packingnya kurang pas, nanti diperbaiki dan sebagainya ya, yang wajar lah. Kita namanya juga ini kita baru mulai ya, baru mulai packing, kita videokan gitu kan ya, sebagai bukti buat konsumen bahwa kita melakukan pengetesan packingnya juga seperti apa. Jadi kalau ada keluhan mengenai packing dan sebagainya, kita bisa cross check dengan video yang kita punya ya. Jadi ini manfaatnya kita memvideokan tes dan packing. Jadi nanti kalau ada komplain, oh ini kok nggak nyala dan sebagainya, kita udah tes dan di sini nyala, bahkan kita langsung packing, nggak kita tunda-tunda berhari-hari kemudian, berjam-jam, nggak. Setelah kita tes, kita packing. Jadi kalau ada komplain kita bisa punya bukti ya bahwa ini kita tes terlebih dahulu. Ada kemungkinan kalau nggak nyala di konsumen ya ada kerusakan di konsumen, ada kemungkinan kesalahan dalam pemasangannya dan sebagainya ya. Jadi ya kita berharap sih konsumen ketika menerima barang dari kita, dari kami gitu ya, jadi tidak serta-merta memvonis produknya rusak gitu ya, karena pasti kita lakukan QC dulu ya, kita pastikan bahwa produknya memang bagus gitu ya, meskipun bekas gitu ya, tapi berfungsi gitu, seperti itu. Nah, ini kita proses packing untuk memori ya. Selanjutnya kawan-kawan silahkan nonton sampai habis ya. Buat kawan-kawan silahkan like and subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang ingin berjualan online melalui marketplace. Nah, kita jualannya hanya di 2 marketplace saja ya kawan-kawan ya, hanya di Tokopedia dan Bukalapak. Untuk Shopee dan lain kita belum ya, karena produknya sangat terbatas. Jadi kalau untuk upload setiap hari di beberapa marketplace kita agak kerepotan ya. Jadi kita cukup di 2 marketplace itu aja, dan kawan-kawan yang boleh mampirlah di marketplace kita ya, Tommy Pizzeria Laptop. Untuk barangkali ada produk-produk dari kami yang Anda butuhkan, boleh silahkan dicek ya, dicoba produknya, dibeli. Nanti kita usahakan ada video-video seperti ini. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video dari Tommy Pizzeria Laptop ini. Sekali lagi, buat yang belum subscribe, belum komen, belum share, silahkan ya lakukan itu, dukung channel kami ini supaya channel ini bisa ada manfaatnya nanti untuk kawan-kawan ya. Boleh Anda semua memberikan saran di kolom komentar. Baik, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi.